kita akan membicarakan tentang thank you. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. I hope you guys are doing super great, super healthy, dan apapun yang kalian rencanakan dan lakukan hari ini, saya harap semua berjalan dengan lancar. Video hari ini saya akan membahas tentang hal-hal apa aja yang dilarang di Jerman. Tetapi sebelum kita masuk ke video inti, buat kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel saya, please klik tombol subscribe. Thank you. Alright, number one. Di Jerman ini kita dilarang mencampur adukkan yang namanya sampah. Misalnya sampah plastik dengan plastik tidak boleh dicampur dengan yang lain, sampah kertas sesama kertas atau karton, sampah bio. Nah, misalnya seperti di foto yang saya tampilkan ini, di sini ada 4 jenis tempat sampah dengan beda warna. Saya akan jelaskan satu-satu fungsi dari masing-masing warna ini ya. Oke, warna kuning. Warna kuning ini khusus untuk hanya plastik. Tidak boleh dicampur dengan plastik yang lain. Only plastik. Dan tempat sampah yang berwarna biru ini khusus untuk sampah kertas, karton, majalah, magazine, newspaper, apapun itu yang berbentuk kertas. Oke, next. Tong sampah yang berwarna hijau. Yang hijau ini fungsinya untuk tempat sampah bio atau kompos seperti sampah dapur, misalnya sisa-sisa makanan, daging, sayuran, nasi, kulit buah, ampas kopi, ataupun tea bag. Dan di sini juga termasuk dengan tanaman, daun-daunan, dan rumput. Dan yang terakhir, tong sampah berwarna hitam. Di sini tong sampah yang berwarna hitam ini disebut dengan resmul atau tempat sampah sisa. Apa aja yang boleh kita buang di situ? Ini tempat sampah untuk sampah-sampah yang tidak bisa dikumpulkan secara terpisah dan tidak dapat didaur ulang. Tapi di sini tidak termasuk baterai ataupun elektronik ya. Untuk baterai dan elektronik kita punya tempat pembuangan tersendiri. Dan biasanya keempat tempat sampah ini harus dimiliki sama setiap orang ya, masing-masing rumah ataupun bangunan, sekolah, kantor, dan lain-lain. Dan khusus untuk sampah botol, di sini kita punya sistem tersendiri, tetapi untuk sampah botol nanti saya akan bikin video tersendiri karena sistem untuk pembuangan sampah botol sedikit lebih rumit. Di sini ada sampah botol yang kita bisa refund dan di sini kita harus pergi dan menggunakan mesin tertentu dan juga ada tempat pembuangan khusus untuk botol. Maka dari itu saya akan bikin video tersendiri biar video ini tidak terlalu panjang ya. I know it sounds like complicated, hanya untuk sampah doang, banyak banget tete bengeknya. Di sini itu it's like a national pride, mereka bangga dengan punya sistem pembuangan sampah seperti ini, yang mungkin aja kita bisa belajar bagaimana untuk memisah-misahkan sampah. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua, Ruhetag, atau disebut dengan hari tenang. Hari tenang atau Ruhetag ini jatuh pada hari Minggu. Di hari Minggu ini kita dilarang melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan. Yang berisik, yang bising, misalnya kayak video ini ya. Oke, point number 3. Jangan pernah naik kendaraan umum seperti bus atau kereta api tanpa tiket. Karena di sini selalu ada controller. Apa ya? Controller patroli? Apa ya? Pokoknya kalau kita kedapatan sama controller, kita akan langsung dikenakan denda sebanyak 60 euro. Itu sekitar kurang lebih 900.000. Halo, 900.000, that's a lot, man. Oke, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, kalau kalian suka videonya sejauh ini, silahkan klik tombol like, dan kalau yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Point number 4, jangan berjalan di jalur sepeda. Di sini kita tidak boleh jalan di jalurnya orang yang bersepeda. Kadang-kadang they can be so rude. Mereka itu bisa maki-maki kita, tahu? Misalnya nih kayak abang-abang berikut ini. Hallo, das ist ein Radweg. Entschuldigung, Entschuldigung. Number 5, ini sedikit sensitif ya, yaitu salam Nazi atau hormat Nazi. Di sini is a big no-no. Bagi kalian yang belum tahu apa itu salam Nazi, silahkan Google sendiri, karena saya tidak akan menunjukkan di video ini. Ini topik sedikit sensitif yang berhubungan dengan sejarah dan perang dunia.
Tapi saya yakin kebanyakan dari kalian pasti sudah tahu apa yang saya maksud. Nomor 6, small talk atau yang kita sebut di Indonesia mungkin kayak basa-basi ya. Di sini, terutama orang-orang Jerman asli, mereka itu kurang suka yang namanya basa-basi, terutama ke orang asing dan di tempat umum. Misalnya kalau di Indonesia, misalnya kalau di public transport, kita lagi di bus atau lagi di pesawat, atau misalnya lagi di ruang tunggu dokter. Buat kita, itu biasa misalnya nanya-nanya, ada mas-mas di sebelah kita nih, Mbak, mau kemana? Turun di mana nanti? Sudah ada yang jemput belum? Ya, ujung-ujungnya kita ngomong panjang lebar, dan akhirnya yang single sama single berjodoh ya kan. Dan kita anggap itu kayak, itulah keramah tamahannya Indonesia gitu kan. Misalnya juga kayak di ruang tunggu dokter gitu. Sesama pasien kita biasa nanya, sudah nunggu berapa lama, sakit apa gitu kan. Apalagi bapak-bapak biasanya suka tuh ngobrol. Nah, kalau di sini agak dianggap aneh, tiba-tiba kita ngajakin ngobrol orang di samping kita gitu. Jadi, last but not least, Do not mess with German. 999, do not mess with Indonesian. Anyway, itulah beberapa info yang bisa saya bagi ke kalian dalam video hari ini. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, silahkan berikan komentar dan subscribe bagi yang belum, serta klik loncengnya. Anyway, let us respect each other. It's just a fun video. And I hope you guys are staying super healthy, super good. And I will see you again in the next video. Bye-bye.